Mengenai masalah selamat hari Natal, harus diperjelas dulu apa itu artinya Natal. Selamat kan selamat, hari kan mendasari. Natal itu apa artinya Natal? Pengertian Natal itu apa? Kalau seandainya Natal itu hanya diartikan sebagai kelahiran Yesus, kelahiran Nabi Isa, ya kan? Tidak ada masalah. Kalau seandainya itu yang dimaksud. Natal artinya lahirnya Isa, ya kan? Atau matinya Isa? Saya juga tidak mengerti. Lahirnya Isa? Ya. Tidak ada masalah kalau misalnya selamat hari Natal, artinya selamat hari lahirnya Isa Al-Masih. Ya memang kedati Natal itu artinya Isa Tuhan, ya, itu yang menjadi soal. Ya. Dan ini sebenarnya diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa perdebatan hari Natal, ucapan itu hanya di sini di Indonesia. Di Arab tidak pernah diperdebatkan. Tidak pernah diperdebatkan. Jadi saya ingin menegaskan, kalau seandainya hari Natal itu artinya adalah Tuhan Yesus, dan kita orang Islam mengucapkan itu sekaligus meyakini bahwa dia adalah Tuhan Yesus, itu artinya haram, hukumnya tidak boleh. Ya, karena kita meyakini Isa Al-Masih itu tiada lain kecuali adalah Nabi dan Rasul. Titik. Maka waqalatil yahud Uzair ibn Allah, waqalatil nasara Al-Masih ibn Allah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Itu dibantah oleh Al-Quran untuk kita, tidak boleh kita yakini. Jadi sebenarnya kumunruh. Ya. Kumunruh. Kalau seandainya Natal itu artinya selamat lahirnya Tuhan Yesus, dan kita yakini itu berarti kita selesai, akidah kita rusak, dan itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau Natal itu artinya adalah menurut orang Nasrani itu adalah anak Tuhan, tapi kita tidak meyakini itu, itu dia yang menjadi soal. Ada ulama sekarang mengatakan bisa saja, yang penting kita kan tidak meyakini itu. Tapi ada juga orang pokoknya tidak boleh. Intinya begini, ini ternyata bukan persoalan baru, tapi ini persoalan sejak lama. Ada ulama ya memfatwakan bahwa itu tidak boleh. Ada juga ulama memfatwakan bahwa selama kita orang-orang Islam tidak ikut-ikutan meyakini bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, ya silakan saja, monggo. Ulama itu mengatakan begini, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-muttafaqu alaihi. Sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh diingkari. Artinya kalau kita ada persoalan yang diperselisihkan, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, kita tidak boleh saling mengingkari. Yang diingkari adalah al-muttafaqu alaihi, yang disepakati. Kalau kita sepakat bahwa Al-Masih itu adalah Nabi dan Rasul titik, maka tidak boleh ada di antara kita orang Islam lebih daripada itu mengatakan dia juga adalah anak Tuhan. Itu tidak boleh. Karena kita sepakat bahwa dia bukan seorang anak Tuhan. Itu menurut kita orang-orang Islam. Ya. Tapi lagi-lagi intinya, apa sih pentingnya? Gitu. Ya. Di media sosial banyak. Pak Quraisy itu ada komentarnya tentang itu. Dan dia mengatakan tidak mengapa.
Dalilnya ada kan di dalam surah Maryam, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, itu menurut Pak Quraisy. Dan Pak Quraisy itu penjelasannya bukan sesuatu yang baru. Jauh-jauh sebelumnya ulama-ulama yang ada di Arab ada yang memfatwakan bahwa selama di sini tidak apa-apa, tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Jadi intinya ini memang kalau saya pribadi kok itu nak perlu kejemaah. Bapak, ya, untuk apa? Ya, saya hanya menjelaskan. Ya, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Ya, dan ada yang mengklaim bahwa itu sudah diijma, tidak. Bahwa itu kesepakatan ulama, bahwa itu haram. Memang ada fatwa dan fatwa itu tidak mengikat. Saya jelaskan, fatwa itu posisinya di dalam agama itu tidak mengikat. Artinya kalau ada yang memfatwa, bisa saja fatwa itu bisa di apa namanya? Ada yang menyalahi. Ya, kata ulama usul fikih, fatwa itu hanya berlaku wajib hukumnya diikuti kalau tidak ada lagi orang yang bisa berfatwa kecuali sendiri. Omega mupa, nah itu. Ya, tidak mengikat. Ya, itu fatwa tidak mengikat. Jadi biar ada ulama yang memfatwakan, kalau ada ulama lain yang tidak mau mengikuti tidak apa-apa. Makdum putimun dan ataru pelo, tole. Dia paham karena itu fatwa. Jadi saya kira itu saja. Tapi intinya kode itu perlu ngapain kita ya harus itu. Saya kira itu. Kasih.